Pernah kepikiran nggak sih, kalau cara seorang binaragawan melatih ototnya itu, ternyata bisa jadi panduan buat kita melatih pikiran dan bahkan jiwa kita? Hari ini, kita akan bedah ide menarik itu. Kita akan menjelajahi sebuah kerangka berpikir yang jujur aja unik banget. Sebuah filosofi yang bilang kalau disiplin di gym itu bisa langsung kita terapkan untuk membangun kekuatan mental dan ketangguhan emosional. Dan untuk studi kasusnya, kita lihat sosok Ade Rai. Dia bukan cuma motivator, filosofinya itu bukan cuma omongan, tapi benar-benar jadi bukti hidup yang kelihatan dari fisiknya sendiri. Nah, semuanya itu berawal dari fondasi, prinsip-prinsip yang sebenarnya simpel, tapi luar biasa kuat yang dia pakai untuk ngebangun badannya. Yuk kita lihat. Inti filosofi sisiknya tuh simpel banget, cuma berdiri di atas 3 pilar yang dia sebut segitiga emas. Apa yang kamu makan, kapan kamu makan, dan gimana kamu gerak. Sederhana tapi efektif banget. Yang pertama, kita harus super selektif soal apa yang masuk ke badan kita. Prioritaskan nutrisi yang beneran, bukan kalori kosong yang cuma bikin kenyang sesaat. Nah, ini dikombinasikan dengan timing yang cerdas, jadi kita menghormati jam biologis tubuh kita. Terus, olahraga yang konsisten buat ngebangun otot yang dia sebut sebagai investasi, semacam dana pensiun untuk hari tua. Nah, ini dia nih perubahan mindset yang penting banget. Sehat itu bukan soal biaya, tapi soal investasi paling berharga yang bisa kita lakuin buat masa depan kita. Oke, siap-siap ya, karena dari sini pembahasannya bakal makin seru dan dalam. Sekarang, coba bayangin, gimana kalau prinsip yang sama persis, selektivitas, waktu, dan latihan, kita pakai buat ngebentuk pikiran kita biar lebih kuat. Nah, ini dia ide besarnya. Jadi, konsep intinya adalah sebuah trinitas. Tubuh, pikiran, dan jiwa itu dilihat sebagai satu kesatuan sistem yang nyambung, dan ketiganya bisa dilatih dengan cara yang sama persis. Terus, gimana dong cara nge-gym buat otak? Yuk kita lihat gimana analogi ini bekerja dalam prakteknya. Sama persis kayak makanan buat badan. Apa yang kita kasih makan ke otak kita, itu nentuin kesehatannya. Kita bisa milih junk food mental, kayak hoax dan gosip, atau kita bisa milih protein mental berkualitas tinggi. Dan ini, metafora yang paling keren menurut saya, masalah itu bukan rintangan, tapi barbel buat otak kita, tanpa beban yang nggak akan ada pertumbuhan. Ini ngejelasin banget kenapa pengalaman itu mahal harganya. Tiap masalah sulit yang berhasil kita selesaikan, itu ibaratnya satu repetisi di gym mental. Lama-lama, kita jadi terbiasa dan makin kuat, membangun ketahanan mental yang solid. Oke, sekarang kita terapkan kerangka ini ke bagian yang paling dalam dari diri kita, jiwa. Biar gampang ngertinya, coba kita bikin peta perbandingannya. Kita bakal bandingin otot, akal, sama jiwa dari beberapa sisi. Fungsinya, nutrisinya, latihannya, istirahatnya, dan hasil akhirnya. Coba deh perhatiin kolom akal atau pikiran sekarang. Nutrisinya itu bukan gosip, tapi informasi berkualitas. Latihannya itu masalah yang kompleks, bukan hiburan yang pasif. Dan istirahatnya itu keheningan mental, bukan kebisingan terus-menerus. Mirip banget kan polanya sama tubuh? Dan sekarang kita lihat kolom terakhir, jiwa. Nutrisinya itu rasa syukur dan kasih sayang. Latihannya? Wah, ini yang paling berat. Penderitaan, kehilangan, kesabaran. Dan istirahatnya adalah memaafkan dan berdoa. Hasil akhirnya bukan sekedar keahlian, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, kebijaksanaan. Jadi, intinya, gimana caranya kita bisa nyeimbangin ketiga elemen ini biar jadi manusia yang utuh dan tangguh? Tapi, ada satu bahaya yang ngintai, namanya atrofi. Sama kayak otot fisik yang nggak pernah dipakai, kalau kita nggak pernah ngelatih otak buat mikir kritis, atau jiwa buat berempati, ya otot-otot itu bakal melemah dan menyusut. Di dunia gym itu ada prinsip simple, otot yang dilatih, ya itu yang bakal gede. Nah, otak kita tuh kerjanya persis kayak gitu. Artinya, kita nggak bisa cuma ngelatih yang gampang-gampang aja. Kayak binaragawan yang nggak mau punya kaki ayam karena cuma ngelatih badan atas, kita juga harus seimbang ngelatih logika, kreativitas, sama fokus biar nggak pincang secara intelektual. Dan tujuan akhirnya ya ini, jadi manusia utuh. Badannya kuat, pikirannya tajam, dan jiwanya bijaksana. Semuanya adalah hasil dari latihan yang disengaja seumur hidup. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan, kalau kita lihat rutinitas kita sehari-hari, kira-kira otot-otak kita yang mana nih yang paling sering kita cuekin? Bagian mana dari diri kita yang udah lama banget gak pernah kita ajak ke gym?